Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Resti Andriani. Saya adalah pengampu dari mata kuliah Analisa dan Visualisasi Data. Pada pertemuan kali ini, saya ingin awal-awal ya, sebagai awal, saya ingin memulai mata kuliah kita dengan pembacaan doa bersama. Doa ini kita tujukan pada Allah agar mata kuliah kita ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Oke, selesai. Oke, bagaimana mahasiswa sekalian, masih puasa kan ya? Masih berjalan dengan lancar puasanya? Baik. Oke, untuk absensi saya minta nanti ke ketua kelas ya untuk memulai absen ya, dan diserahkan ke saya untuk kita isi di SIA ya. Kemudian meneruskan dari pertemuan sebelumnya dengan sedikit ulas ya, kita mengulas dari pertemuan yang sebelumnya tentang analisa dan visualisasi data. Apa sih sebenarnya perbedaan dari analisa dan visualisasi data? Sebenarnya berbeda, tapi kebanyakan orang bilang itu sama. Tapi kalau orang itu mengerti, sebenarnya dia berbeda. Dan dalam satu langkah, ya, dalam satu langkah untuk membuat satu bentuk informasi yang ditujukan untuk si penerima informasi, ya. Jadi pihak ketiga. Gitu. Nah, analisa data, siapa yang tahu, masih ingat analisa data itu apa? Oke, analisa data adalah satu metode yang akan membuat pengguna berfokus pada tujuan dari komprehensif atas ilmu dari data itu sendiri. Jadi kita menganalisa data yang kita sudah punya, misalnya ya, nggak tahu itu dari pihak ketiga, nggak tahu itu kita ambil dari online ya, atau kita dapatkan langsung survei ke tempatnya, ke kantor-kantor gitu ya. Itu adalah data yang kita miliki, data yang banyak yang bisa kita olah menjadi satu pengetahuan. Nah, dapat menjadi satu pengetahuan itu tergantung dari bagaimana kita menganalisa data. Ya, antara satu data analis mungkin akan berbeda dari data analis yang lain, tergantung dari permintaan si pemilik data, mau diarahkan kemana, mau mengulas tentang apa, gitu ya. Nah, itu adalah analisa dan visualisasi data. Perbedaannya dengan visualisasi data apa? Visualisasi data adalah satu cara atau satu data yang dapat dipresentasikan secara visual ya, yang dimulai dari bagian tunggal hingga dashboard komprehensif sampai ke bagian yang mudah untuk memahami informasi. Jadi bagaimana kita mempresentasikan satu penyajian data yang sudah kita olah kepada pihak audien atau si pemerlu informasi agar informasi itu nyampe, agar si audien ini paham dengan informasi awal yang ingin kita sampaikan. Itu adalah visualisasi data. Jadi kalau kita gabung, apa sih sebenarnya analisa dan visualisasi data? Itu adalah satu kegiatan, ya. Satu kegiatan dari awal kita mencari atau mendapatkan data, bagaimana kita mengolah data, kemudian kita menyajikan satu data, kemudian kita menganalisa. Setelah kita analisa, lalu kita visualisasikan. Bentuk akhir bisa berupa infografis. Nah, infografis inilah nantinya yang akan menjadi luaran atau outcome atau capaian yang akan kita tuju dalam mata kuliah kita kali ini. Ya, sekarang siapa yang tahu infografis itu apa? Ya, infografis itu mudahnya, sederhananya adalah satu bentuk gambar atau satu bentuk sajian data ya yang bisa mewakili 1000 kata. Ya. Itu adalah satu infografis. Itu yang dimaksud dengan infografis. Kemudian apa sih analisa visualisasi data tersebut? Nah, ini yang tadi saya ulas ya di depan.
Analisa visualisasi data adalah pencarian data. Langkah-langkahnya ya. Pertama adalah pencarian data. Kita mengumpulkan data. Data kalau zaman dulu kita harus mencari di kantor-kantor, langsung kepada primer, langsung pada pemilik data. Ya, mau itu pimpinannya, mau itu bagian supervisornya, ya. Tapi kalau sekarang kita bisa mengambil itu semua lewat online. Ya, mungkin lewat laman BPJS, mungkin bisa lewat lamannya BMKG kalau kita mau membahas soal cuaca gitu ya, dan lain-lainnya. Ya, terus bagaimana? Yang kedua adalah pengolahan data. Dari kita mengumpulkan data, kemudian yang kedua adalah pengolahan data. Bagaimana kita mengolah data yang kita punya tersebut? Dalam mengolah data yang ini, ya, dalam mengolah data ini, kita harus menggunakan atau tepat cara kita memilih metodenya. Harus tepat cara kita memilih metode. Kita punya 5 dasar penting dalam pemilihan metode. Yang pertama adalah asosiasi mungkin. Ada yang sudah tahu ya, sepintas. Apa itu asosiasi? Asosiasi itu adalah hubungan dari masing-masing data, ya, masing-masing variabel. Atau asosiasi marketplace atau basketball, ya, basket market gitu. Itu sering digunakan oleh mereka-mereka yang memiliki swalayan, ya, di mana kita menghubungkan pengguna atau siapa pembelinya itu menginginkan apa, lalu hubungannya kemana. Itu adalah pengolahan data yang pertama. Yang kedua mungkin adalah forecasting. Ya, jadi kalau kita memiliki data yang punya time seriesnya, itu adalah kita menggunakan data yang metode forecasting. Atau juga yang klasifikasi, cara kita mengelompokkan data. Misalnya, kalau kita ingin mencari nih bagian mana saja yang ada di Kota Tegal khususnya, ya, bagian rawan banjir misalnya. Mungkin setelah data kita dapatkan, lalu kita masukkan ke dalam pengolahan data, yaitu metode klasifikasi. Banyak ya, metode klasifikasi itu ada diantaranya SVM, ada neural network. Nah, setelah pengolahan data itu kita mengetahui, oh daerah mungkin Kabupaten Slawi itu adalah daerah banjir, rawan banjir mungkin ya. Atau juga di Kota Tegalnya, itu bisa kita lihat atau kita gunakan metode klasifikasi. Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah clustering. Ya, clustering yang sering digunakan itu yang mungkin tidak asing lagi ya bagi para data analis, yaitu tentang bunga iris. Nah, itu adalah contoh dari pengolahan data menggunakan K-mean atau K-medoid. Ya. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Kemudian penyajian data. Setelah diolah, kita harus menyajikan data. Data tersebut kita sajikan sesuai dengan apa yang kita peroleh. Ya, apa yang kita peroleh. Kita tidak boleh menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Ya, itu yang kita peroleh. Memang seperti itu adanya, gitu ya. Penyajian data. Dari ilmu statistik, kita pernah belajar statistik ya. Kita pernah belajar tentang bagaimana kita membuat tabel. Bagaimana kita menyajikan tabel, pengelompokan tabel, ya, tabel tunggal, tabel berganda, gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan Excel, misalnya. Toolsnya pakai Excel. Ya, tools pakai Excel itu sudah familiar kurasa ya. Saya rasa mahasiswa sudah banyak yang tahu lah kalau kita menggunakan Excel seperti apa untuk penyajian data. Di situ ada tabel, kita bisa mendapatkan grafik ya. Kemudian dari penyajian data tersebut kita analisa. Data tersebut kita analisa. Kalau dia pengelompokan atau klasifikasi, berarti dia bagaimana hasil pengelompokannya, atau clustering, ke arah mana dia dekatnya, atau juga tentang prediksi misalnya ya. Ini pengolahan data tadi ada salah satunya juga prediksi ya. Prediksi itu misalnya meramalkan gitu ya, meramalkan kegiatan yang akan datang dengan data yang sekarang atau masa lalu. Gitu. Nah, kegiatan yang berikutnya adalah visualisasi data itu sendiri.
ya. Atau yang sering kita pakai misalnya infografis. Infografis itu bisa kita capai atau bisa kita dapatkan dengan menggunakan banyak toolsnya, ya. Salah satunya yaitu tadi Excel, ya. Jadi Excel itu saya rasa memang harus dikuasai oleh masing-masing mahasiswa, ya. Kemudian Tableau mungkin, ya, atau juga dengan Canva, ya. Canva bisa juga. Nah, kegiatan selanjutnya adalah mempresentasikan. Ini yang penting, mempresentasikan agar menyamakan persepsi kita dengan penerima informasi, gitu, ya. Oke, itu adalah analisa langkah-langkah dari analisa visualisasi data. Nah, ini contoh dari tabel, ya, satu tabel atau data yang saya punya. Di sini sebenarnya adalah harga saham, ya, tabel dari harga saham. Ini saya dapatkan dari lamannya harga saham JKSE. Itu kalau saya yang mencari, saya tahu, ya, saya dapatkan dari JKSE dari tanggal 1 sampai 1 bulan 4 tahun 2010, ya, sampai dari 1 bulan 1 tanggal 14 maaf kebalik, ya, 2010, gitu. Ini tahu, kalau saya tahu. Tapi buat orang yang bukan pemangku, bukan pemegang atau investasi yang punya kegiatan dalam bidang investasi, bingung ini apa maksudnya, ya, bingung ini apa maksudnya sih sebenarnya, gitu. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam Excel, ya, data mentah ini, ya, masih data mentah, kita belum olah. Sebenarnya kalau pengolahan data itu nanti kita bisa meliputi normalisasi, windowing, cross validation, dan lain sebagainya, ya. Kalau kita masukkan ke dalam Excel, nah, salah satu gambar grafik yang kita bisa dapatkan adalah seperti ini. Ini adalah grafik line. Nah, ini adalah grafik line. Di sini ada tanggal, ya, untuk sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya adalah volume dari tabel yang tadi, ya. Oke. Nah, barangkali mungkin ada mahasiswa, Bu, saya ingin tahu deh linknya di mana ya supaya saya bisa belajar sedikit mengenai penyajian data menggunakan Excel. Nih, saya kasih ada linknya, boleh silakan dicoba. Ya, bisa dicoba nanti di luar mata kuliah saya, dicoba untuk mengoperasikan, ya, di situ. Kemudian hasil dari pengolahan data menggunakan Excel, misalnya adalah diagram pie seperti ini, ya. Kemudian diagram bar, ya, dan kolom, ada line seperti yang tadi saya contohkan di depan, ada bubble chart, dan macam-macam, ya, masih banyak lagi. Itu bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan Excel sebagai toolsnya. Kalau menggunakan Tableau sebenarnya bisa juga. Dan keuntungan dari Tableau, kita bisa mendapatkan satu bentuk gambar yang istilahnya geografinya, gambar wilayahnya. Kalau kita menganalisa tentang keberadaan satu wilayah misalnya. Oke. Nah, dalam pengolahan data, ya, yang harus kita perhatikan adalah ketepatan dalam memilih metode atau algoritma. Seperti tadi yang saya bilang, ya. Kita punya 5 data penting, metode penting dalam data mining, ya, yang sering kita dengar. Yang pertama adalah forecasting, yang kedua adalah klasifikasi, ketiga clustering, keempat asosiasi, ya. Itu kita harus penting memilih metodenya. Kalau kita mau menggolongkan, ya berarti kita pakai klasifikasi. Metode klasifikasi apa saja? Bisa SVM, bisa NM, ya, masih banyak lagi. Begitu juga dengan ketepatan penggunaan metode atau aplikasi dari komputer itu sendiri. Ya, kalau kita sudah bisa menggunakan Excel, ya pakai Excel. Paling tidak, ya, minimal. Tapi kalau kita bisa pakai Tableau, ya kita pakai Tableau.
Atau kalau kita pakai Canva untuk membentuk satu presentasi, ya, hasil dari infografis pakai Canva. Gitu. Oke, selanjutnya visualisasi data. Visualisasi data itu sendiri. Mengapa visualisasi data? Kenapa kita pakai visualisasi data? Ya, visualisasi data kita gunakan karena sifat dari manusia itu sendiri. Manusia adalah merupakan makhluk visual. Manusia itu lebih senang melihat daripada membaca. Rupanya itu sudah lumrah dari beberapa penelitian bahwa manusia itu mampu mengenal gambar itu hanya dalam waktu 13 milidetik. Jadi kalau kita melek kedip udah langsung kenal, oh itu si A, oh itu meja, ya. Nah, oke. Penelitian yang lain itu juga mengatakan bahwa konten visual itu diproses 60 kali lebih cepat dari jenis konten lainnya. Gitu ya. Dan pendapat yang lain. Selanjutnya, pengertian dari visualisasi data. Apa sih visualisasi data? Setelah tadi kita bahas tentang analisa datanya. Visualisasi data adalah proses untuk membuat representasi visual dari sebuah data. Jadi dari data yang sudah kita peroleh, kita olah, kemudian kita sajikan, kemudian kita visualkan ke dalam bentuk gambar. Ya. Karena visualisasi data itu alat yang ampuh untuk menjelajah data yang besar dan kompleks. Dari data yang berbuku-buku, data yang bertabel-tabel, gitu, kita bisa menyingkat dengan satu bentuk visualisasi data. Ya, ingat kalau pakai Excel kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Kalau menggunakan Tableau kita bisa dalam satu bentuk gambar, satu lembar PowerPoint slide-nya sudah penuh di situ. Itu bisa kalau menggunakan Tableau. Oke, dan kita dengan visualisasi data itu juga dapat membantu pengguna untuk memahami hubungan dari data itu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari infografis kalau kita menggunakan Tableau. Di sini data COVID-19. Ya, data COVID-19 di dunia. Ya, ini ada Indonesia, ada Australia. Di sini kita lihat ternyata oh bagian benua yang sebelah sini ini warnanya merah. Oh berarti dia rawan. Ya, dia rawan. Di Indonesia belang, ada yang sedang, ada yang rawan. Ya, rawan mendekati Malaysia ya, dia bagian rawan. Kalau yang ini benua Australia, dia aman ya, cenderung lebih aman karena warnanya lebih muda. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau tanya, Bu, kalau saya ingin belajar infografis, itu di mana ya? Ini salah satunya saya cari linknya. Boleh, kalian boleh ambil link dari sini. Maaf. Kalian boleh ambil link dari sini. Ini dilakukan oleh Pak Eko, ya, Eko Risdianto. Dia menggunakan Tableau untuk analisa data. Selain juga dia pakai Excel. Ya. Nah kalau kita pakai Tableau dia bisa seperti ini nih. Ada data geografisnya, wilayahnya kita bisa lihat langsung. Ya, kalau pakai Excel sepertinya tidak ya, tidak bisa seperti ini. Itu kelebihan dari Tableau. Ya, masing-masing tools ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke, ini juga salah satu bentuk dari infografis. Ya. Ini adalah data dari 10 bahasa terbesar di dunia. 10 bahasa terbesar. Yang pertama, ini yang warna merah, berarti adalah Hindi dan Portugis. Banyak digunakan di daerah sini. Dan lainnya ya, dan sebagainya. Oke. Tujuan dari visualisasi data itu sendiri adalah apa sih? Yaitu untuk mempresentasikan data. Yang pasti ya, mempresentasikan data. Memvisualisasikan data. Kita nggak mungkin mempresentasikan data dengan kata-kata yang berjibun banyaknya. Orang pasti sudah pada ngantuk, bosen untuk bisa mencerna apa sih data itu. Apa yang data yang akan diberikan ke kita.
dia sudah bosan sendiri kalau dia berupa kata. Jadi supaya tidak bosan, maka presentasinya kita gunakan sebuah visualisasi. Oke, nah mempresentasikan informasi sama ya dengan yang ini. Setelah data, kita dapatkan informasi. Kemudian kita membantu untuk mengeksplorasi data. Membantu untuk menyebarkan data tersebut menjadi satu pengetahuan bagi penerima informasi. Ya. Oke, mempresentasikan data tujuannya adalah untuk membantu eksplorasi data dan untuk menganalisa data. Sama ya, sama yang tadi di depan. Oke, sekarang manfaat dari visualisasi data itu sendiri. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah memperlihatkan trennya. Kalau kita ingin melihat klasifikasinya, oh bagian di daerah Slawi tadi ternyata dia trennya lebih banyak banjir di sana, rawan dia banjir karena sering kejadian banjir. Jadi trennya lebih dominan ke Slawi. Mungkin seperti itu. Lalu menampilkan konteks dari sebuah informasi. Konteksnya apa? Intinya apa dari informasi tersebut? Oh, artinya berarti kalau kita akan main ke Slawi, jangan dulu ya, karena akan banjir di sana. Mungkin seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Lalu mempersingkat waktu baca. Kalau kita membaca buku bisa sampai 15 halaman mungkin atau lebih ya. Tapi kalau kita memvisualisasikan dalam satu bentuk infografis, dia hanya berupa satu bentuk gambar. Lebih singkat. Ya, jadi singkat. Kalau toh dia menggunakan narasi, dia narasinya juga hanya sebagai keterangan pelengkap. Oke. Nah, untuk memperjelas rangkaian cerita secara kronologis dari waktu ke waktu. Karena dari data seperti tabel saja, kalau kita buat grafik batang, itu akan terlihat ya kayak tadi. Periode datanya akan terlihat dari waktu ke waktu lebih jelas. Kalau menggunakan kata-kata kan dijabarkan dulu dari tahun sekian sampai tahun sekian, menggunakan sampai tahun sekian, ditutup dari tahun sekian, banyak kata-katanya. Tapi kalau menggunakan infografis dia lebih jelas. Oke, yang kemudian adalah memberikan perspektif pada sebuah cerita. Alur dari ceritanya akan jelas. Yang terakhir adalah memperjelas sebuah proses tahap per tahap. Ya, pasti ya. Memperjelas tahap-tahapannya akan lebih jelas. Apalagi kalau digunakan penggunaan warna mungkin ya. Kalau tahap pertama warnanya masih hijau, kedua warnanya biru ya. Kayak misalnya Merapi, tahap siaga 1, siaga 2, siaga 3, waspada gitu. Ya. Nah, oke, mungkin ada juga yang bertanya dari mahasiswa sekalian, bukunya apa sih Ibu ini? Bu Resti ini pakai buku apa saja? Saya menggunakan keempat buku ini, salah satunya. Mas sama Mbak juga nggak usah beli ya, karena kita sudah lebih canggih. Kita bisa menggunakan e-learning, ya, atau kita bisa menggunakan e-book yang ada di internet ya, atau kita menggunakan perpustakaan kampus, boleh, karena kita perpustakaannya sudah online ya, bisa kita dapatkan ini kalau ada. Tapi saya juga nggak beli kok dari buku-buku ini, saya cari secara online ya, secara online. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya mungkin dari penjelasan saya di depan? Kalau sudah mengikuti YouTube dari link yang saya berikan, mungkin Mas sama Mbaknya ini bisa lebih mengerti ya, mahasiswa bisa lebih mengerti bagaimana cara kita menyajikan data, penyajian data dengan menggunakan Excel. Ya. Lalu juga mungkin aku lebih ingin tahu deh kalau memvisualisasikan dengan menggunakan Tableau. Kalau Excel kita sudah tahu, tapi ingin tahu kalau pakai Tableau itu seperti apa, monggo. Tadi sudah saya kasih ya linknya ya. Jadi silakan dipelajari sendiri bagaimana. Kemudian kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang akan bertanya. Nanti ada tugas di SIA ya. Silakan dibuka di SIA. Kalau memang malu bertanya di sini, boleh bertanya lewat WA group ya. Jangan japri ya, tolong jangan japri di WA group saja. Oke, selanjutnya kita tutup mata kuliah kita pada hari ini.
Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna oleh mahasiswa sekalian. Selanjutnya nanti kita akan mulai berpraktek menggunakan tools dari komputer untuk menghasilkan satu bentuk infografis. Ya, itu capaian dari kita atau kuliah kita. Pertemuan kita akan saya tutup dengan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep, ya. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Gitu. Maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Bukan maksud saya untuk menyakiti, ya. Tapi maksud saya hanya untuk menyampaikan. Gitu. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.